Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Nafi, nomor absen 17 dari kelas 10-5. Halo, perkenalkan nama saya Rinda Ganti dari absen 24 dari kelas 15. Perkenalkan nama saya Keisha Sidia, absen 10 dari kelas 15. Saya Mila Syarosifa, absen 12 dari kelas 15. Dan saya Jamarana, nomor absen 26 dari kelas 15. Oke, untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang lembaga jasa perbankan. Kan di lembaga jasa perbankan ada pengertian, asas, fungsi, jenis-jenis bank, dan lain-lain. Kalian ada yang tahu nggak sih pengertian dari perbankan itu apa? Tentunya saya tahu dong. Jadi di sini saya akan menjelaskan bankan adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank, mencakup kelembagaan bank. Dan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lain-lain. Kemudian ada aset perbankan, demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD. Kemudian ada fungsi perbankan. Yang pertama yaitu sebagai menghimpun penyalur dana, dan yang kedua menyediakan layanan perbankan. Tujuannya yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Prinsipnya ada 4, yaitu yang pertama sebagai prinsip kehati-hatian, dan yang kedua prinsip kepercayaan, dan yang ketiga prinsip kerahasiaan, dan yang terakhir keempat yaitu prinsip mengenai nasabah. Oke, terus kalau jenis-jenis bank ada yang tahu nggak? Saya tahu. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis bank. Nah, yang pertama itu saya di sini akan menjelaskan pengertian dari bank umum. Bank umum adalah yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang menjelaskan berdasarkan memberikan jasa atau lalu lintas pembayaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi utama. Fungsi utamanya itu ada 4. Yang pertama, pengumpulan dana dari masyarakat. Yang kedua, pembiayaan. Yang ketiga, peningkatan faedah dana masyarakat. Dan yang terakhir adalah penanggung resiko saat dana terjadi inflasi, deflasi, rusak atau hilang. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi tambahan. Fungsi tambahan itu ada 3. Yang pertama, memberikan fasilitas bank. Yang kedua, penggunaan cek, dan yang terakhir pemberian garansi bank. Nah, saya di sini akan menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan bank umum. Yang pertama, memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan uang. Yang kedua, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam bank umum. Yang pertama, melakukan penyertaan modal selain yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, melakukan usaha peransuransian. Nah, yang terakhir, melakukan usaha lain di luar kegiatan yang diatur oleh undang-undang. Cukup itu yang bisa saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, yang memberikan jasa sesuai dengan prinsip dan memberikan jasa di dalam lalu lintas perbankan. Tujuan perbankan ada 2, yaitu meningkatkan mobilitas dana masyarakat yang belum terserap di dalam perbankan yang sudah ada. Yang kedua adalah meningkatkan ketekanan di dalam sistem
tentunya tahu dan saya akan menjelaskannya. Produk perbankan dibagi menjadi 3, yaitu produk perbankan, jasa perbankan, perbedaan kartu debit dan kartu kredit. Dan di sini saya akan menjelaskan yang awal, yaitu produk perbankan. Produk perbankan dibagi menjadi 2 hal, kredit pasif dan kredit aktif. Nah, di sini kredit pasif dibagi menjadi 6 hal, yaitu giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, deposit on call, dan tabungan. Nah, kembali ke kredit aktif dibagi menjadi 4 hal, kredit rekening, forum atau RFK, kredit akses, kredit dokumenter, dan yang terakhir kredit jaminan barang berharga. Nah, kembali ke jasa perbankan. Di sini dibagi menjadi 6 hal, jual beli valuta asing, ATM, inkasa, jasa penyimpanan, deskonoro, dan bank generasi. Terus lanjut di perbedaan kartu debit, ATM, atau kartu kredit. Dan saya di sini akan menjelaskan perbedaan kartu debit dan kartu kredit. Nah, yang pertama kartu debit. Kartu debit, kartu yang diterbitkan bank sebagai pelengkap rekening tabungan. Setiap tabungan umum yang disertai dengan deposit untuk transaksi. Dan kartu kredit yang terakhir, kartu yang digunakan untuk membayar transaksi dengan cara kredit, tagihan atas transaksi datang pada periode tertentu dan harus dilunasi. Segitu aja. Oke. Sekian yang bisa kita jelasin ya teman-teman.